Pernah nggak sih pas lagi isi bensin, Anda kaget waktu lihat total tagihannya? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas kenapa harga bahan bakar di seluruh Asia Tenggara ini kok ya meroket dan apa hubungannya sama konflik yang terjadi di belahan dunia lain. Yuk kita mulai. Pemandangan ini kayaknya udah jadi hal yang biasa banget ya buat kita. Tapi tetap aja, setiap kali kita lihat angka di mesin pom bensin itu terus naik, rasanya dompet kita ikutan teriak. Dan ternyata yang ngerasain ini bukan cuma kita doang loh. Mungkin Anda sempat mikir, ini paling cuma masalah di negara kita aja. Eits, tunggu dulu. Mari kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas. Ternyata, masalah ini melanda hampir semua tetangga kita di ASEAN. Betul sekali. Mulai dari jalanan Bangkok yang super sibuk sampai ke jalan tol di Jakarta, semua orang merasakan hal yang sama. Pemerintah di seluruh kawasan ini, ya bisa dibilang terpaksa menaikkan harga. Kenapa? Karena ada tekanan besar dari pasar global. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di luar sana? Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya kejadian di belahan dunia lain bisa bikin pengeluaran bensin Anda jadi bengkak? Oke, sekarang kita coba telusuri jejaknya. Mulai dari pasar minyak dunia sampai akhirnya nyampe ke pom bensin dekat rumah Anda. Coba deh bayangin, ini tuh kayak efek domino. Waktu harga minyak mentah di pasar dunia naik, entah karena permintaan lagi tinggi-tingginya atau pasokan lagi seret, efeknya itu pasti bakal berantai sampai ke pom bensin lokal kita. Nggak ada yang bisa menghindar dari sini. Sekarang kita kerucutkan lagi. Apa sih yang jadi biang kerok lonjakan harga minyak global ini? Jawabannya ternyata ada di dua titik panas geopolitik yang lagi bergejolak banget saat ini. Nah, di slide ini kita bisa lihat dua pemicu utamanya. Pertama, itu soal ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Ketegangan kayak gini tuh bikin pasar minyak jadi cemas dan nggak pasti. Terus yang kedua, dan ini nyambung banget sama yang pertama, adalah terganggunya jalur pelayaran super penting di Selat Hormuz. Kita bahas lebih lanjut soal selat ini ya. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja Selat Hormuz ini adalah jalan tol utama buat semua kapal tanker minyak dunia. Kira-kira 1/5 dari total pasokan minyak global itu lewat jalur sempit ini. Jadi, kalau ada gangguan sekecil apapun di sini, itu ibaratnya kayak nutup jalan tol utama pas jam pulang kantor. Akibatnya, udah pasti pasokan kacau dan harga meroket. Oke, kita udah tahu penyebab globalnya. Sekarang, yuk kita jalan-jalan keliling ASEAN buat lihat gimana sih dampaknya ke harga bensin di negara-negara tetangga. Anda bakal kaget lihat betapa bedanya harga yang harus kita bayar, padahal sumber masalahnya sama. Coba perhatikan tabel ini. Kelihatan banget kan keragaman harganya di ASEAN? Singapura ada di puncak tertinggi, sementara Malaysia nyaman di paling bawah. Wah, kenapa bisa sejauh itu perbedaannya? Ini semua balik lagi kebijakan pemerintah masing-masing, terutama soal subsidi dan pajak bahan bakar. Nah, visual ini benar-benar menyoroti perbedaannya. Di satu sisi ada Singapura, yang ekonominya maju dan nggak pakai subsidi bahan bakar, jadi harganya ya ikutin pasar. Di sisi lain ada Malaysia yang secara historis ngasih subsidi besar-besaran biar harganya tetap terjangkau buat warganya. Dua negara tetanggaan tapi pendekatannya beda 180 derajat. Angka ini $2,58 Amerika bukan cuma bikin Singapura jadi yang paling mahal di ASEAN, tapi juga salah satu yang paling mahal di seluruh dunia. Ini adalah cerminan langsung dari kebijakan mereka yang ngikutin harga pasar global tanpa intervensi subsidi. Sekarang, coba bandingkan dengan Malaysia. Harganya bahkan nggak sampai 1/3 dari harga di Singapura. Perbedaan yang gila-gilaan ini nunjukin betapa besar peran kebijakan pemerintah, khususnya soal subsidi, dalam nentuin harga akhir yang kita bayar di pom bensin. Kadang, angka-angka aja tuh nggak cukup buat kita ngerasain perbedaannya. Biar lebih ngena, coba deh kita lihat perbandingan visual ini. Biar kita makin kebayang seberapa dalam jurang harga di antara negara-negara tetangga kita. Grafik ini nunjukin dengan sangat jelas apa yang udah kita obrolin dari tadi. Lihat deh, itu menara harga Singapura yang menjulang tinggi, terus bandingin sama Indonesia yang ada di tengah, dan Malaysia yang barnya paling rendah. Jadi kalau Anda ngerasa harga bensin di negara Anda itu mahal atau mungkin murah, nah sekarang Anda tahu perbandingannya dengan negara tetangga. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya ternyata punya dampak langsung ke dompet kita di sini. Ini jadi pengingat kalau di dunia yang serba terhubung kayak sekarang ini,
Masalah global itu ya pada akhirnya jadi masalah kita semua. Nah, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kalau ketegangan global ini terus-terusan berlanjut, apa artinya kita harus mulai terbiasa dengan harga bensin yang tinggi? Terus gimana nasib anggaran rumah tangga kita ke depannya? Ini adalah pertanyaan penting yang sepertinya akan kita hadapi bersama di masa mendatang.